Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa yusalli wa yusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi sabilillah rahmatan khairun minad dunya wa ma fiha. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri lagi dan syukur lagi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita saat ini, yaitu nikmat kesehatan, yang mana pada saat ini kita masih duduk dalam keadaan sehat walafiat. Yang suatu kenikmatan yang sangat-sangat mahal. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit di rumah sakit, agar mereka untuk mendapatkan kesehatan, mereka rela membayar berjuta-juta. Bahkan ada yang rela membayar bermiliar. Ini untuk apa? Mendapatkan kesehatan, supaya badan dia sehat. Dan kita ini sampai sekarang, ini Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kita kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak minta bayaran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri. Bagaimana cara syukurnya? Syukurnya yaitu kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Kita ini sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita sudah beriman bahwasanya Allah sebagai Tuhan, bagi Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Maka di sini masih ada tuntutan lagi. Para ulama menafsirkan fa'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk lebih mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tasawuf atau ahli-ahli tarekat zikir, mereka membanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Supaya lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sebagai orang mencari ilmu, maka jalan kita bagaimana? Yaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu. Oleh karena ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil istinbat, yaitu dengan membuat akidah yang namanya akidah 50. Akidah 50. Yang mana akidah 50 ini isi-isinya apa? 20. Satu, itu sifat tentang Allah Subhanahu wa taala. 41 sifat tentang Allah Subhanahu wa taala, yang 9 itu sifat mengenai Rasul. Ya, supaya apa? Supaya kita ini lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam malam ini bagaimana kita lanjutkan masalah kita? Ini supaya apa tujuannya? Supaya kita ini semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini semakin mengenal kepada Allah, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Bagaimana seorang ini kalau mengetahui kelebihannya, seorang lelaki remaja kalau mengetahui kelebihannya seorang wanita, dia cantik, dia pintar, putih, maka dia akan semakin senang, semakin cinta.
Begitu juga supaya kita ini mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Imam Asy'ari dirangkum menjadi Aqaid Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu hakihi ta'ala al-qiyam bin nafsi wa manna annahu ta'ala yaqdiru ila mahallin wa la mufassisin wa dhilatu ila mahallin wal mufassis wa dalilu ala dhalika annahu lam yahtaj ila mahallin lakana sifatin wa qawlu sifatan muhal law yahtaj ila mufassisin lakana hadisan wa qawlu hadisan muhal. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-5. Pertama wujud, kita baqa, mukhalafatul hadisi. Yang kelima qiyamuhu bi nafsihi. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak berhajat, tidak perlu, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Qiyamuhu bi nafsihi. Kalau dalam Al-Qur'an ghaniyun, zat yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun. Ghaniyun. Kalau dalam sifat ini diartikan qiyamuhu bi nafsihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tidak butuh dengan sesuatu apapun. Maka ada lafaz Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Maka para ulama ini membantah pendapatnya orang-orang yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk atau bersemayam di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena arsy itu adalah makhluk. Selain Allah semuanya adalah makhluk. Selain Allah semuanya adalah makhluk. Begitu juga dengan arsy. Arsy itu adalah makhluk. Seumpama kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau duduk di arsy, bersemayam di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy, maka Allah Subhanahu wa taala bertempat di mana? Kenapa? Karena bertempat itu adalah sifatnya makhluk. Sedangkan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, tidak perlu dengan memerlukan sifatnya makhluk yang namanya bertempat. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, di haknya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qiyamu bi nafsihi. Al-qiyamu bi nafsihi, tidak memerlukan al-qiyamu berdiri bin nafsihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Wa ma'nahu, dan artinya al-qiyamu bin nafsi annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala la yaftaqiru, tidak membutuhkan ila mahallin, kepada suatu tempat, wala ila mukhassisin, dan tidak kepada zat yang menciptakan. Qiyamu bin nafsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat dengan perkara lainnya. Maknanya itu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan suatu tempat. Suatu tempat. Wadidduhu, dan lawannya sifat al-qiyamu bin nafsih al-ihtiyaju, yaitu berhajat atau butuh ilal mahali, pada suatu tempat, wal mufassisi, dan yang menciptakan. Lawannya dari qiyam bi nafsihi, yaitu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala berhajat atau butuh pada suatu tempat atau zat yang menciptakan. Maka perkara ini adalah perkara yang mustahil, tidak bisa diterima oleh akal. Lawannya. Wa dalilu, dan dalilnya, buktinya ala dalika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci atau tidak memerlukan dengan sesuatu apapun. Annahu, bahwasanya lawih taja, seandainya Allah Subhanahu wa taala berhajat atau butuh ila mahallin, kepada suatu tempat, lakana, maka sungguh adanya Allah sifatan berupa sifat.
Wa qawluhu, dan adanya Allah Subhanahu wa taala berupa sifat, sifatan berupa sifat, muhalun adalah muhal. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci. Zat yang maha suci tidak memerlukan sesuatu apapun. Tidak berhajat pada suatu apapun. Wa idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, kun fayakun, maka pasti akan terjadi. Maka terjadi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, itu tidak perlu mengatakan kun fayakun, enggak seperti itu. Apa yang kehendaki Allah langsung terjadi. Sudah. Al-qiyamu bi nafsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat-sifat berupa sifat makhluk. Tidak memerlukan suatu tempat. Ini namanya ini Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masalah kita mengenai fikih. Kita lanjutkan dalam bab wudu. Ini wudu adalah suatu amalan. Suatu amalan yang sangat-sangat besar. Di dalam ayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apabila engkau kena musibah dalam keadaan tidak berwudu, maka salahkan diri kamu sendiri. Dan apabila kamu kena musibah dalam keadaan berwudu, maka salahkan saya." Dalam sudut keadaan seperti itu. Ini maksudnya apa? Hikmahnya itu apa? Bahwasanya orang yang selalu wudu, ini Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Allah Subhanahu wa taala akan kirim satu malaikat yang akan menjaga dia dari musibah-musibah. Wudu ini suatu amalan yang kelihatannya remeh, tapi insya Allah Subhanahu wa taala wudu ini suatu sangat-sangat yang besar. Di antara amalan yang istimewa, nanti Allah Subhanahu wa taala istimewakan di akhiratnya, itu apa? Orang yang selalu menjaga wudunya. Maknanya gimana? Ketika dia batal langsung berwudu. Dia berbatal, dia langsung wudu. Ini satu amalan namanya wudu. Nah, sebelum kita membahas wudu, bagaimana kita mengetahui wudu itu apa, syarat-syaratnya apa? Di sini itu dengan mengenai fikihnya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu, bab mengenalkan wudu. Al-wudu lughatan, wudu secara bahasa ismun li ghusli ba'dil a'dha, yaitu suatu nama yang diperuntukkan untuk membasuh sebagian anggota. Ini namanya wudu. Wa syar'an, secara syariat, ini secara bahasa tadi, wudu itu apa? Yang membasuh sebagian anggota namanya wudu. Maka ada hadis yang mana dalam kitab Sahih Tirmidzi disebutkan al-wudu qabla ta'am wal wudu'i ba'da ta'am. Wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Maka para ulama menafsiri hadis tersebut yaitu dengan wudu cuci tangan. Yaitu dengan apa? Wudu secara bahasa. Yaitu secara bahasa apa artinya? Yaitu suatu nama yang diperuntukkan untuk membasuh sebagian anggota. Secara bahasa wudu itu apa? Membasuh sebagian anggota badan, namanya wudu. Kalau menurut syariat yang dikehendaki wudu di sini yaitu apa? Wa syar'an, secara syariat ismun suatu nama legos li'adha'i makhsusatin, yaitu membasuh beberapa anggota yang sudah ditentukan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan, ala wajhin makhsus, dengan cara yang sudah ditentukan. Yaitu apa? Secara syariat yaitu membasuh sebagian anggota disertai dengan niat, dengan cara-cara yang sudah ditentukan syariat. Ini namanya adalah wudu. Ini namanya adalah wudu. Fardhu wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu, keutamaannya wudu. Fardhu wudu'i adalah keutamaan wudu. Warada
sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sampai satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yasbiqu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidak menyempurnakan seorang hamba menyempurnakan wudu kecuali akan diampuni dosa-dosa dia, baik yang telah berlalu atau yang akan datang. Satu hadis fadilahnya wudu. Seorang hamba yang berwudu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya, baik dosa yang sudah lewat ataupun dosa yang akan datang. Wa qala aidan as-salatu khairul mawdu' wa la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Dalam hadis lain disebutkan as-salatu khairul mawdu', salat adalah suatu fardu, suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Wa la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min, dan tidak bisa menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang senantiasa berwudu ini malah bukti dia orang yang beriman. Wa qala aidan man tawadda'a fa ahsana al-wudu' kharajat khataaya min jasadihi hatta takhruju min adfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian membaiki wudunya, yaitu dengan menunaikan sunnah dan fardu dan sunnah-sunnah wudu, kharajat maka akan keluar khatayahu, kesalahan-kesalahan dia atau dosa-dosa dia, min jasadihi dari jasadnya, hatta takhruja min adfarihi, sampai dosa-dosanya keluar dari bawah kuku dia. Ini suatu fadilahnya wudu. Orang yang berwudu pada hakikatnya dosa yang dikerjakan oleh tangan dia, maka dosa-dosanya akan luntur. Dosa yang dikerjakan oleh wajah dia, baik dia berupa itu mulut dia atau mata dia, maka tatkala membasuh wajah dia, maka semua dosa-dosanya akan berguguran. Dari tangannya berguguran, dari kakinya berguguran. Furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun, fardu-fardunya wudu ada 6. Arba'atun sabatan bil Qur'an, yaitu 4 fardunya wudu, yaitu dinukil diambil dari Al-Qur'an. Wa ya ghusl wajhi, yaitu yang pertama adalah membasuh muka, wa ghusl yadaini, membasuh kedua tangan, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala, wa ghusl rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ini dalam Al-Qur'an. Yaitu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Suruh memerintahkan pertama faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, wajib membasuh sebagian kepala, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Empat fardu ini diambil dari Al-Qur'an. Wasnani, dan 2 fardu bis sunnati, diambil dari sunnah, yaitu dengan hadis. Wa ma yataba'an niyatu, pertama adalah niat, wa tartibu, dengan tartib. Pertama niat, itu niat. Innamal a'malu binniyat, dalam sebuah hadis potongan seperti itu. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya suatu amal binniyati, hanya dengan niat. Syarhul fudu'i, penjelasan mengenai fardu-fardunya wudu. Al-awalu, yang pertama, an-niyatu adalah niat. An-niyatu adalah niat. Fayanwi, maka seorang dia harus berniat raf'al hadasi, untuk menghilangkan hadas, awil wudu, atau dia niat wudu, awil toharat, atau dia niat toharat lis sholati, untuk sholat. Maka syarat atau fardunya wudu yang pertama adalah dia harus ada niat. Niatnya bagaimana? Dia niatnya bagaimana? Niat untuk menghilangkan hadas kecil.
Dia niat untuk menghilangkan hadas kecil, atau saya niat untuk wudu. Lebih sempurna lagi, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Atau dia niat saja, saya niat supaya suci agar bisa mengerjakan sholat. Ini boleh saja. Jadi kalau ulama sudah memberikan niat yang sempurna, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu li raf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini sudah cukup. Ini setiap wudu harus ada niat. Sama kalau orang ini contohnya buru-buru sehingga dia lupa niat, ya nggak bisa, nggak sah nanti wudunya. Harus ada niat, dan niat itu letaknya dalam hati. Adapun melafadzkannya hukumnya adalah sunnah. Waktuha, dan waktunya niat inda wasli awali juz'in minal wajhi, yaitu tatkala membasuh bagian wajah yang pertama kali. Waktunya niat itu bagaimana? Tatkala kita ingin basuh wajah, maka pada waktu itu juga kita niat dalam hati untuk mengerjakan wudu. Li'annal ibrah bil furud. Karena apa? Karena ada ibrah yang diakui bil furuti dengan fardu. Jadi pertama yaitu dengan niat. Fardhunya wudu harus ada niat, dan niat letaknya dalam hati. Adapun melafadzkannya hukumnya adalah sunnah. Adapun tata cara niat bagaimana? Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting letaknya dalam hati. Nah, sampai sini ada yang pertanyaan? Ada masalah wudu tadi. Cara wudu kita tuh kadang waktu sekali ambil air, tapi untuk istirahat lama bisa. Sekali ambil istirahat. Mengenai tata cara wudu ditanyakan, satu kalian ambil air, satu cauhan air itu bisa digunakan untuk berkumur. Dan lalu apakah bisa? Nanti itu bisa saja. Nanti dalam bab yang akan datang itu akan dijelaskan mengenai tatkala membahas masalah istinsyak. Nah, di sini nanti ada istinsyak, di situ ada yang namanya jamak, yaitu mengumpulkan sunnahnya wudu dikumpulkan dengan cara langsung berkumur dengan istinsyak, dikumpulkan dengan sekaligus. Itu nanti bisa. Yang Anda tanyakan lagi mungkin? Tanyakan berapa lagi? Mana yang wudu? Terus asani bagian yang kedua, asani fardhunya wudu yang kedua, ghusl wajhi, yaitu membasuh seluruh wajah, yaitu membasuh wajah. Wahadduhu, adapun batasnya wajah, tulan dari memanjangnya wajah. Wahadduhu tulan, batasnya wajah, yaitu memanjang. Ma baina manabati sya'ri rasi ila muntahar lahya ini, yaitu anggota ma baina sya'ri, mabati sya'ri rasi, yaitu dengan dimulai dari terakhir terembutnya rambut kepala, ila mudhar lihiyati, yaitu sampai habisnya ini geraham. Dari panjangnya itu, dari mulai kepala sini, dari tumbuhnya rambut ini kepala sampai ini, dari panjangnya wajah. Makanya ini harus dibasuh semuanya. Wa arba, dan secara memanjangnya, batasnya wajah secara panjang, ma bainal udhunaini ini, yaitu antara dua telinga. Ini dari batas telinga ini yang kecil ini sampai ke
telinga yang kanan sampai telinga yang kiri. Ini lebarnya. Mananya dari batas rambut sampai nanti batas telinga sampai tulang geraham ini semuanya harus dibasuh. Semuanya harus dibasuh. Rambut-rambut yang ada di bagian wajah. Yajibu ghusluha kulluha. Wajib dibasuh semuanya. Jadi rambut yang tumbuh di wajah semuanya wajib dibasuh. Dhahiruha wa batinuha. Baik bagian yang luar maupun bagian dalam. Bagian dalam semuanya wajib dibasuh. Uyustasna min dzalika al-liyya wal alidun idza kana kasifataini. Di sini nanti ada basuhan kecuali rambut-rambut yang tebal. Rambut yang tebal contohnya apa? Contohnya itu jenggot. Jenggot atau kumis yang tebal. Nanti ini perlu dibasuh hanya sebagian luar saja. Yang luar saja. Fayajibu ghuslu dhahirima duna batinha, yaitu maka wajib dibasuh bagian luarnya saja. Dalam arti nggak perlu sampai dalam-dalamnya. Ya kalau orang yang tebal sini nggak perlu digini-ginikan salah-salah. Jadi bagian dalam ini nggak perlu. Yang penting luarnya sudah basah sudah cukup. Seperti itu. Wa yusannu tahliluhuma min asfali yadil yumna. Dan disunahkan juga, disunahkan bagi orang yang punya jenggot tebal disunahkan untuk menyela-nyelai keduanya. Selesai dengan tangan kanannya bagian bawah. Diselai-selai begini. Ini untuk yang jenggotnya tebal. Maka orang dikatakan jenggotnya tebal itu bagaimana? Dhabitul lihyati kasifatan wal khafifah. Al-kasifatu hiya allati la tura basharatuha min majlisil takhatub, yaitu batasannya jenggot tebal itu bagaimana? Yaitu kulit yang ada di bawah jenggot itu nggak kelihatan tatkala kita ini berbincang-bincang dengan orang itu. Kalau ada seorang jenggotnya tebal, kalau kita berbincang-bincang dengan dia, maka kulit yang ini bagian ini nggak kelihatan. Kita lihat nggak kelihatan, itu batasnya tebal. Ma yusafi mitran wa nisfan taqriban. Yang jauhnya berapa? Jauhnya kurang lebih 1,5 meter. Kalau kita bicara dengan dia secara kurang lebih 1,5 meter dan kita lihat dari jenggot dia itu nggak kelihatan kulitnya, maka sudah dinamakan jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tebal, cukup dibasuh bagian luarnya saja. Tapi disunahkan juga untuk menyela-nyelai. Kayak sebagian orang-orang Arab, orang-orang India kan biasanya ada yang tebal itu. Nah itu cuma wajib dibasuh bagian luarnya saja. Kalau wudu wajib basuh luarnya saja. Adapun menyela-nyelai bagian dalamnya itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sini ada pertanyaan lagi, tanyakan. Ini perkara lain. Nah, masalah Jumatan itu kalau telat, khutbah sudah dimulai itu baiknya sholat sunnah atau langsung mendengarkan khutbah? Mengenai orang yang datang terlambat ketika Jumatan, orang yang datang terlambat ketika Jumatan, dan posisinya waktu itu imam sudah khutbah. Bagaimana hukumnya dia mengerjakan sholat 2 rakaat? Orang yang datang terlambat ketika imam sudah khutbah. Maka di sini ada 2 perincian. Pertama, kalau orang itu masih dalam lingkup masjid, maka dia boleh mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah qobliyah Jumat, hukumnya boleh kalau masih dalam masjid. Karena apa? Karena salah satu
sunnahnya ketika memasuki masjid itu apa? Dengan sholat tahiyatul masjid. Maka walaupun ketika sudah khutbah, maka tatkala dia masuk dalam masjid, maka dia boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat. Kenapa? Karena orang sudah, kalau orang ini mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat, maka dia juga mendapatkan pahalanya tahiyatul masjid. Ini kalau masih dalam itu masjid, semua Jumatannya dalam masjid sudah nggak muat, sehingga sampai di luar masjid, maka orang yang datang, yang posisinya di luar masjid, dia nggak boleh untuk sholat sunnah 2 rakaat, karena dia nggak bisa. Pertama, dia harus wajib langsung mendengarkan khutbah, karena mendengar khutbah itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan sholat sunnah tahiyatul masjid nggak dia dapatkan karena dia nggak di dalam masjid, di luar masjid. Dan hukumnya sholat sunnah qobliyah Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Maka apabila ada perkara wajib dan perkara sunnah, maka harus didahulukan perkara wajib. Makanya kalau orang yang datangnya terlambat ketika khotib itu sudah mulai khutbahnya, maka ada 2 perinci. Kalau dia masih dalam masjid, datangnya masjid masih muat, kemudian dia masuk masjid, nanti dia boleh mengerjakan sholat 2 rakaat, baik sholat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat. Tapi kalau nggak muat, posisi dia di luar masjid, maka dia nggak boleh sholat Jumat atau nggak boleh sholat qobliyah Jumat. Dia harus mendengarkan sholat apa? Harus mendengarkan khutbah Jumat. Ada tanya kali ini? Dan mendengarkan khutbah itu wajib mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i harus 40 orang. 40 orang ini harus mendengarkan semua, gak boleh ada yang bicara, gak boleh ada yang tidur. Semuanya harus. Iya, seperti itu. Gak boleh ada yang tidur. Semua harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Jumat di sini. Dan sunnahnya khotib itu datangnya akhir. Kenapa akhir? Karena ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya setiap Jumat itu Allah Subhanahu wa taala diperintahkan seorang malaikat yang dia mencatat nama-nama orang di depan masjid itu, mencatat nama-nama orang yang hadir di masjid. Maka kalau khotib itu sudah datang atau imam sudah datang, sudah malaikat tutup buku, sudah pergi. Walaupun orang yang terlambat datangnya berarti nggak tercatat namanya. Jumatan dia sah, tapi namanya nggak tercatat. Dalam riwayat seperti itu. Nah, oleh ulama ahli fikih, sunnahnya bagi khotib itu datangnya ke akhir. Supaya apa? Supaya orang-orang yang datangnya akhir ini masih mendapat catatannya dari malaikat. Insyaallah. Kita tanyakan lagi. Kalau itu kalau orang yang ngantuk itu ser itu termasuk sudah tidur atau belum? Ser. Orang yang ngantuk kalau dia sampai enggak kategori orang yang tidur itu bagaimana? Orang yang tidur sudah hilang akalnya. Dalam arti dia nggak sadar. Kalau nggak sadar ya sudah tidur itu berarti. Namanya kalau orang nggak sadar ya berarti sudah tidur. Kalau orang ngantuk itu sudah tiduran. Jika kalau khotib datangnya duluan, terus orang-orang datangnya terlambat itu gimana? Maksudnya kan pertama khotibnya itu. Ya makanya kan masih kampungan gitu. Makanya kan perlu disampaikan. Makanya kalau dalam masjid-masjid besar itu, masjid besar itu memang disediakan ruang untuk khotib. Supaya apa? Supaya khotib itu nggak masuk masjid duluan. Seperti itu. Ya kalau memang kondisi yang di kampung-kampung seperti itu ya bagaimana lagi ya sudah seperti itu. Kalau khotib datang duluan. Berarti. Makanya salah satu sunnahnya hari Jumat itu apa? Datang pagi-pagi
Jumatan di pagi hari. Maka dulu para sahabat ketika hari Jumat itu berangkat Jumatnya itu apa? Setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh itu, setelah isya langsung duduk nunggu Jumatan. Seperti itu. Kalau orang-orang dulu ya biasanya seperti itu. Jam 9 itu sudah datang untuk Jumatan. Jam 8 kan. Orang-orang dulu kan ada seperti itu. Ada lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi